Senior, terima kasih banyak. Meskipun Chu Feng tersenyum, dia mendorong bunga di pelukannya menjauh. Meski Chu Feng bukanlah orang yang tidak menolak siapapun yang datang. Namun bukan berarti harus menjaga jarak dengan wanita dan menjauhi orang-orang cantik. Chu Feng adalah orang normal. Ia juga suka mengapresiasi hal-hal indah saat melihatnya. Saat melihat wanita cantik, ia akan melirik lagi dan memperhatikannya dengan cermat. Dan hua-hua itu cantik, pasti cantik. Tapi Chu Feng sama sekali tidak berpikir ada yang salah tentangnya. Dia menghormatinya dari lubuk hatinya dan menganggapnya sebagai seniornya. Hal ini wajar karena Hua-Hua dan Xia Xingchen merupakan generasi yang sama dengan ibu mereka. Jadi berpelukan bukanlah hal yang mustahil, namun berciuman adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Chu Feng. Gerakan Chu Feng sangat anggun, dia tidak mengatakan apapun dan gerakannya sangat lembut. Hua-Hua tentu saja tidak akan marah. Senyuman masih terlihat di wajah cantiknya, tapi mau tak mau dia merasa sedikit kecewa di hatinya. Dia tidak bodoh, jadi dia secara alami mengerti apa maksud Chu Feng. Tapi ini pertama kalinya dia melakukan tindakan intim dengan seorang pria, dan dia mengambil inisiatif. Hasil ini tentu saja bukan yang dia inginkan. Ahem. Xia Xingchen terbatuk ringan. Sekarang bukan waktunya untuk berbasa-basi. Kita tidak bisa meremehkan Sekte Abadi Changqiong. Setelah Xia Xingchen mengingatkan mereka, Chu Feng dan yang lainnya terus bergerak maju. Kerja sama antara Chu Feng dan Hua-Hua dengan cepat menghancurkan formasi yang dibentuk oleh Sekte Abadi Changqiong. Setelah berhasil menyelinap masuk, dunia bawah tanah yang luas mulai terlihat. Pemandangan di sini sangat indah, namun Chu Feng dan ketiganya tidak ada niat untuk menikmati pemandangan indah tersebut. Karena selain pemandangannya yang indah, juga terdapat lautan manusia yang luasnya mencapai ratusan juta jiwa. Bukan, itu bukan manusia, itu iblis. Masing-masing tingginya lebih dari 10 meter. Meski berdiri tegak dan memiliki ciri wajah mirip manusia, namun bentuknya tidak seperti manusia. Mereka tidak memakai baju dinas apapun, karena mereka tidak perlu memakai baju besi hitam. Baju besi itu adalah bagian dari kulit mereka. Dengan tubuh tinggi, baju besi yang mendominasi, dan mata yang tajam, suku ini terlihat sangat sulit untuk diganggu. Tapi itu jelas palsu. Karena dalam penampilan mereka yang mendominasi, mereka tidak memiliki budidaya yang kuat. Di antara ratusan juta tokoh, tingkat kultivasi setiap orang tidak ditutup-tutupi. Yang terkuat hanyalah dewa sejati tahap awal, tetapi jumlahnya sangat kecil, tidak lebih dari 1000. Bahkan di antara ratusan juta orang ini, tingkat budidaya sebagian besar dari mereka masih di bawah Martial Lord. Dan mereka tampak kelelahan, semuanya tergeletak di tanah. Ras kuno ini terlihat galak, tapi saya tidak menyangka akan sia-sia. Tidak heran jika mereka diperbudak oleh Sekte Abadi Changqiong, kata Hua-Hua. Setelah narasi Xia Xingchen, dia dan Chu Feng sudah tahu. Alasan mengapa ras kuno ini masih hidup adalah karena mereka dapat membantu mengendalikan sumber daya budidaya di sini. Sekte Abadi Changqiong memiliki rasa kemanusiaan dan benar-benar membiarkan mereka beristirahat. Xia Xingchen menghela nafas. Apakah kamu tidak diperbolehkan istirahat pada hari kerja? Hua-Hua bertanya. Tentu saja tidak. Pantas saja dia terlihat sangat lelah. Adapun Chu Feng, setelah melihat ras kuno ini, dia mengalihkan perhatiannya ke pusat tempat kelompok etnis ini berkumpul. Di sana terdapat sebuah bangunan besar yang terbuat dari batu dengan ketinggian puluhan ribu meter. Bangunan raksasa ini ditutupi dengan mantra pesona, dan cahayanya bersinar, spektakuler dan misterius. Di situkah sumber daya budidaya berada? Tanya Chu Feng. Ya, pergi dan tanyakan situasinya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Amati saja tempat ini dulu. Chu Feng tidak mengikuti,
tapi mengamati bangunan itu dengan cermat. Segera, Chu Feng menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak lama kemudian, Xia Xingchen dan Hua Hua bergegas kembali. Kabar baik atau kabar buruk, mana yang harus saya dengar pertama kali? Kabar baik. Kabar baiknya adalah penjaga sekte abadi Changqiong tidak sebaik. Di masa lalu, jumlah penjaga saat ini kurang dari 1% dari sebelumnya. Ini mungkin terkait dengan kerusuhan baru-baru ini di dunia seni bela diri yang luas, dan semua orang kuat telah dipindahkan. Kata Xia Xingchen. Ini memang kabar baik. Chu Feng bertanya. Kabar buruknya adalah ada juga ahli top dari sekte abadi Changqiong yang bertanggung jawab menjaga tempat ini. Qin dan Han Wu. Kata Xia Xingchen. Dari mana asalnya? Chu Feng bertanya. Kamu tidak kenal Qin Han Wu? Xia Xingchen terkejut. Belum pernah mendengarnya. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Hua Hua buru-buru berkata, salah satu dari 10 penguasa abadi dari sekte abadi Changqiong, dan Dewa Abadi Si Fang adalah eksistensi yang kuat dari sekte abadi Changqiong, kedua setelah pemimpin sekte abadi Changqiong. Begitu. Lalu tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki Qin Han Wu ini? Apakah seniornya tahu? Chu Feng bertanya pada Xia Xingchen. Dewa sejati peringkat 8. Kata Xia Xingchen. Dewa sejati peringkat 8. Tapi setelah mendengar kata-kata Xia Xingchen, wajah Hua Hua berubah bahagia. Lalu kenapa harus begitu takut? Garis keturunanku telah bangkit, dan sekarang kekuatan tempurku sebanding dengan dewa sejati kelas 8. Saudari Xingchen, meskipun kamu adalah dewa sejati kelas 5, kamu tidak dapat meningkatkan kultivasimu ke kelas 3. Jika kita berdua bergabung, tidak bisakah kita tetap menghadapinya? Kata Hua Hua. Senior sudah menjadi dewa sejati kelas 5. Chu Feng memandang Xia Xingchen. Meskipun dia telah tinggal bersama Xia Xingchen akhir-akhir ini, dia tidak secara langsung menunjukkan kultivasinya. Jika apa yang dikatakan Hua Hua benar, maka kekuatan Xia Xingchen saat ini telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Kalian junior diizinkan untuk maju dengan pesat, tetapi kami tidak diizinkan untuk berkembang. Xia Xingchen cemberut. Meskipun Chu Feng terus memanggil seniornya, dia tidak terlihat seperti senior di depan Chu Feng. Sekte abadi Changqiong benar-benar buta. Ia sebenarnya menyembunyikan seorang jenius seperti senior kita, dan berakhir dalam kekacauan hari ini. Jika mereka berusaha semaksimal mungkin untuk melatih seniornya, menurut pendapat saya, orang terkuat di sekte abadi Changqiong mungkin bukanlah master dari sekte abadi Changqiong. Kata Chu Feng. Meskipun kata-kata ini menyanjung, saya setuju. Xia Xingchen menyilangkan tangan di depan dada. Dia cukup percaya diri dengan bakatnya. Tapi tak lama kemudian dia melihat ke arah Hua Hua, tapi Hua Hua, memang benar kita berdua bisa bersaing dengan dewa sejati kelas 8. Tapi sejauh yang saya tahu, Qin Han Wu juga bisa meningkatkan kekuatan tempur kelas 1. Dengan kata lain, kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai puncak dewa sejati. Maka kita benar-benar tidak bisa menghadapinya. Hua Hua akhirnya mengerti mengapa Xia Xingchen begitu khawatir. Sebenarnya, kekuatannya tidak ada hubungannya dengan kita. Karena kita tidak akan melawannya. Apakah kamu punya rencana yang sempurna? Chu Feng, seperti yang diharapkan darimu. Hua Hua dan Xia Xingchen memandang Chu Feng pada saat yang sama, dua orang tua jenius yang terkenal di dunia seni bela diri. Melihat Chu Feng, junior ini, matanya dipenuhi kekaguman. Tapi menghadapi dua senior dengan penampilan seperti itu, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Tidak ada solusi yang tepat. Tetapi berdasarkan pengamatan saya, semua sumber daya budidaya di sini telah dikosongkan. Itulah mengapa ras kuno ini belum mulai bekerja. Saya pikir mereka juga adalah penjaga sekte abadi Changqiong. Alasan menarik begitu banyak orang. Kata Chu Feng. Ah,
Kosong. Tidak heran. Setelah mendengar ini, Xia Xingchen dan Hua Hua sama-sama tampak tertekan. Tapi Chu Feng tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia merasakan tatapan menatapnya. Memanfaatkan situasi ini, dia menemukan seorang anak kecil di antara ras kuno. Meski tingginya lebih dari 3 meter, ia jauh lebih tinggi dari manusia dewasa normal. Tapi bagaimanapun Anda melihatnya, dia masih anak-anak di antara ras kuno ini. Saat ini, anak ini sedang menatap Chu Feng dan yang lainnya dengan saksama. Penampilan itu sepertinya bukan suatu kebetulan, tetapi lebih seperti dia bisa melihat Chu Feng dan yang lainnya. Tapi, bagaimana mungkin? Mereka bertiga, Chu Feng, telah berusaha keras untuk bersembunyi. Tepat ketika Chu Feng bertanya-tanya apakah dia terlalu khawatir. Bocah lelaki dari ras kuno itu benar-benar mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Chu Feng.